Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Aurora Azifa dengan NPM 2417051015 dari Ilmu Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aturan produksi dari tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG dan membuat soalnya. Oke, dalam teori bahasa dan automata, grammar atau tata bahasa itu digunakan untuk mendefinisikan struktur atau pola bahasa formal, yaitu himpunan string atau urutan simbol yang valid menurut aturan tertentu. Setiap grammar dilambangkan sebagai yang memiliki 4 tuple. Yang pertama itu VT atau terminal simbol dasar yang tidak bisa dikembangkan lagi. Misalnya A, B, plus, minus, if, else. Kemudian ada VN, non-terminal symbols, variabel yang bisa diganti atau dikembangkan dengan aturan produksi, misalnya S, A, B, dia huruf besar semua. Kemudian ada P, atau production rules, sekumpulan aturan bagaimana non-terminal diubah menjadi terminal atau kombinasi lain. Contohnya, S menghasilkan AS atau B. Terus itu ada S besar, start symbol, itu titik awal pembentukan string. Yang pertama itu ada RG atau regular grammar. Dia adalah tata bahasa paling sederhana. Dia tipe 3 digunakan untuk mendeskripsikan bahasa reguler, bahasa yang dikenali oleh finite automata atau FA. Hanya boleh memiliki satu non-terminal di satu sisi dan posisinya tetap kiri atau kanan. Ada dua bentuk. Yang pertama itu ada right linear grammar. A besar menghasilkan A, B, atau A menghasilkan alpha. Kemudian yang kedua ada left linear grammar. A menghasilkan B alpha atau A menghasilkan alpha. Dia tuh nggak boleh ada dua non terminal di kanan. Nah, contohnya S menghasilkan AS atau B. Artinya itu dari S bisa menjadi AS, lanjut nambahin A, atau bisa berhenti di B. Jadi grammar yang ini tuh dia ngasilin B, AB, AAB, AAB, dan seterusnya. Dia nambahin A. Terus dia itu bahasa automata yang setara tuh dia ada finite automata, mesin dengan jumlah keadaan terbatas tanpa memori tambahan. Di situ ada CFG atau context free grammar, dia tipe 2. Dia digunain untuk bahasa yang lebih kompleks kayak sintaks pemrograman atau ekspresi matematika. Dikenali oleh Postdown Automata atau PDA yang memiliki stack atau memori tumpukan. Bentuk aturan produksinya tuh A menghasilkan alpha, di mana A itu satu non-terminal, alpha itu dari non-terminal, dan atau non-terminal boleh kosong dilambangkan epsilon. Contohnya, grammar untuk bahasa tanda kurung seimbang. S menghasilkan dalam kurung S tutup kurung S atau epsilon. Nah, jadi S menghasilkan dalam kurung S tutup kurung S, dia tuh membuat pasangan kurung di luar, lalu isi tengahnya juga S, dia tuh rekursif. Atau dia tuh S menghasilkan epsilon, jadi berhenti. Jadi di sini aja. Atau string kosong valid. Jadi grammar ini tuh ngasilin epsilon terus kurung kosong. Dia ini automata yang setara atau mesin yang setara itu dia adalah PDA atau Postdown Automata. Itu otomata dengan stack untuk melacak simbol yang berpasangan, contoh tanda kurung buka tutup. Ini ada contoh dalam bahasa pemrograman yang untuk ekspresi aritmetikanya. Kemudian lanjut ke CSG tipe 1. CSG ini tipe 1 atau konteks sensitif grammar. Dia ini digunakan untuk bahasa yang bergantung pada konteks di sekitarnya. Artinya tuh aturan hanya berlaku bila simbol tertentu muncul dalam konteks tertentu. Bentuk umumnya alpha A beta menghasilkan alpha gamma beta. Dengan syarat alpha sama betanya itu dari simbol atau terminal atau non terminal. A-nya itu satu non terminal yang diubah. Gamanya itu hasil penggantian yang panjangnya lebih dari sama dengan 1. Nih, artinya kita hanya boleh ganti A jika ia muncul di antara konteks alpha dan beta. Syarat pentingnya itu panjang sisi kanan lebih dari panjang sisi kiri. Jadi dia nggak boleh memperpendek string atau non-contracting. Nah, ini ada contohnya grammar bahasanya. Nah, ini tuh penjelasannya tiap kali menambah satu A juga ditambah satu B dan satu C. Lalu aturan lain memastikan jumlah B, C disesuaikan dengan A. Automata yang setara itu dari linear bound automata atau LBA, itu mesin Turing dan memori terbatas sesuai panjang input. Lalu ada unrestricted grammar, dia tipe 0, bahasa yang paling umum dan paling kuat, tidak ada batasan bentuk aturan produksinya, dan dapat gambarin semua bahasa yang bisa dikenali oleh Turing mesin. Bentuk aturan produksinya alpha menghasilkan beta. Alpha ini mengandung minimal satu terminal, beta tuh bisa apa aja, bahkan dia boleh kosong. Jadi itu adalah bentuk paling bebas atau aturan produksi tanpa batasan. Ini ada contohnya, terus ini ada grammar yang dihasilkannya apa. Nah, automata yang setara itu Turing mesin dengan pita tak terbatas atau infinite tab. Semua bahasa yang bisa diproses oleh komputer dapat didefinisikan dengan tata bahasa tipe ini. Nih. Jadi RG
Dia tuh ciri utamanya tuh aturan linearnya sederhana, kelebihannya cepat dan efisien, kekurangannya tuh nggak bisa menganalisis struktur bersarang. Kalau CFG itu dia non terminal, tunggal di kiri, cocok untuk sintaks bahasa pemrograman. Terus kekurangannya tuh dia nggak bisa ngegambarin semua konteks. Terus itu ada CSJ, dia bergantung pada simbol di sekitarnya. Kelebihannya tuh lebih fleksibel dan realistis, kekurangannya tuh sulit untuk dianalisis. Terus ada UG, dia tuh bebas, dia tuh dapat definisi semua bahasa tapi dia nggak efisien untuk implementasi nyata. Kemudian lanjut pembuatan soal. Di sini saya udah dapetin soal ini yang nomor 10, bahasa palindrom atas, kurung rawal A, B tidak bisa dibentuk oleh regular grammar karena jawabannya tuh yang B, finite automata tidak punya memori untuk membaca dua arah. Sini kita ganti dulu. Kenapa dia nggak yang A, C atau D? Nih, jadi bahasa palindrom itu yang himpunan yang dibaca sama antar depan maupun belakang. Dari contohnya epsilon epsilon aja, A aja, B aja, atau AA atau BB atau ABA, BAB, AABAA, ABBA, ABBA. Dia yang dibaca dari atas maupun dari bawah itu sama. Nah, regular grammar tuh hanya bisa memrepresentasikan bahasa regular, yaitu bahasa yang dikarni oleh finite automata. Finite automata ini bekerja dengan memori terbatas, tepatnya hanya tahu state saat ini, nggak bisa nyimpen jumlah karakter yang udah dibaca, nggak bisa ngebandingin bagian awal dan akhir string. Nah, jadi bahasa palindrom itu bukan regular karena untuk mengenalinya dibutuhkan memori tak terbatas atau minimal tumpukan seperti pada pushdown automata atau yang di konteks free grammar. Nah, yang nggak linear tuh salah karena linear tuh konsep pada konteks free grammar, bukan alasan mengapa bukan regular. Terminal tidak unik, nggak relevan karena semua bahasa bisa punya terminal yang sama. Terus itu mengandung epsilon, ada banyak bahasa reguler yang juga mengandung epsilon, jadi bukan penyebabnya. Nah, jadi kesimpulannya bahasa palindrom nggak bisa diwakili oleh regular grammar karena finite automata tidak punya memori untuk membandingkan bagian awal dan akhir string. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.